Bayangkan, suatu hari Anda berdiri di sebuah pantai di Indonesia Timur, dan di langit, sebuah roket menembus awan, membawa satelit ke orbit. Bukan dari Amerika, bukan dari Rusia, tapi dari Korea Selatan. Dan diluncurkan dari tanah Indonesia. Inilah ambisi besar Innospace, startup antariksa asal Korea Selatan. Tapi, mengapa mereka ingin meluncurkan roket dari Indonesia? Dan yang lebih penting, apakah kita siap? Nama Innospace memang belum setenar SpaceX atau Boeing. Tapi sejak didirikan pada tahun 2017 oleh Kim Soo-jong, Innospace telah bergerak cepat sebagai pelopor roket hibrida. Apa itu roket hibrida? Roket jenis ini menggunakan kombinasi bahan bakar padat dan cair. Keunggulannya? Lebih murah, lebih aman, lebih fleksibel. Innospace juga menggunakan desain modular. Artinya, komponen roket dikirim secara terpisah ke lokasi peluncuran dan dirakit di tempat. Ini memberi mereka fleksibilitas tinggi untuk meluncurkan dari berbagai lokasi dunia. Perusahaan ini tidak hanya beroperasi di Korea Selatan. Mereka telah membuka cabang di Brasil, Prancis, Uni Emirat Arab, dan kini Indonesia menjadi target berikutnya. Pada tahun 2023, mereka sukses meluncurkan roket Hanbi TLV dari Alcantara Space Center di Brasil. Itu adalah tonggak penting. Kini, mereka bersiap meluncurkan Hanbit Nano, roket skala kecil, pada paruh kedua tahun 2025. Dalam seminar Rock Indonesia New Space di Jakarta pada 28 Juli 2025, Win Marshall J. Bronzewald, Chief Global Business Officer Innospace, menyatakan ketertarikannya terhadap Indonesia. 2 lokasi sudah mereka pelajari. Biak, Papua. Pulau Morotai, Maluku Utara. Kenapa 2 lokasi ini? Dekat dengan garis khatulistiwa, cocok untuk peluncuran satelit karena efisiensi rotasi bumi. Lokasi terpencil, aman dari pemukiman padat, meminimalkan risiko. Bronzewald tidak hanya datang membawa harapan, tapi juga syarat yang konkret. Untuk bisa membangun dan mengoperasikan pusat peluncuran, Innospace membutuhkan sistem kontrol peluncuran, fasilitas integrasi horizontal, platform peluncuran, landasan beton, dan yang paling penting, jalan raya untuk logistik. Infrastruktur dasar seperti jalan yang memadai untuk mengangkut komponen roket menjadi syarat utama. Tanpa ini, semua rencana hanya akan tinggal di atas kertas. Jika Indonesia benar-benar menjadi pusat peluncuran roket, apa yang kita dapat? 1. Transfer teknologi. Ilmuwan dan teknisi Indonesia bisa belajar langsung dari Korea. 2. Peningkatan SDM antariksa. Potensi kolaborasi dengan BRIN, LAPAN, dan universitas. 3. Ekonomi lokal berkembang. Biak dan Morotai bisa menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi tinggi. 4. Posisi strategis Indonesia naik. Bukan hanya negara berkembang, tapi mitra penting dalam eksplorasi luar angkasa. Tapi mari kita realistis. Apakah infrastruktur Biak dan Morotai siap? Apakah Indonesia bisa menyamai kesiapan Brasil atau Australia? Bagaimana soal perizinan, keamanan, dan kesiapan SDM lokal? Innospace sudah memberi sinyal kuat, tapi keputusan terakhir ada di tangan pemerintah Indonesia. Jangan remehkan peluang ini. Jika Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah peluncuran roket hibrida Korea Selatan, maka kita sedang membuka babak baru dalam sejarah antariksa Asia. Bukan hanya sebagai pengguna, tapi penentu arah teknologi luar angkasa. Jadi pertanyaannya bukan lagi,
apakah kita mampu? Tapi, apakah kita berani memulai?